Ya, terima kasih kepada rekan Monisen. Bisa dilihat, di sekitar lingkungan ini ada beberapa pengemis yang merupakan salah satu pelanggaran HAM. Mereka sepertinya sengaja dipekerjakan oleh orang tuanya untuk mengemis, berjualan koran, ataupun berjualan tisu. Ini termasuk pelanggaran HAM karena orang tua menyalahi aturan dengan mempekerjakan anak di bawah umur. Jika mereka yatim piatu, maka para pengemis sebetulnya sudah ditanggung oleh negara lewat panti asuhan dan yayasan yang difasilitasi oleh negara lewat APBD ataupun APBN. Ya, terima kasih kepada rekan Monisen. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2015 tentang pengupahan, kebutuhan hidup layak atau KHL adalah standar kebutuhan seorang pekerja atau buruh lajang untuk dapat hidup layak secara fisik dalam 1 bulan. Sejak diluncurkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, pemerintah menetapkan standar kebutuhan hidup layak sebagai dasar dalam penetapan upah minimum seperti yang diatur dalam Pasal 88 Ayat 4. Ya, terima kasih kepada rekan Monisen. Bisa dilihat ada anak-anak yang terlantarkan yang merupakan salah satu pelanggaran HAM. Seharusnya anak-anak ini berada di sekolah untuk belajar. Permasalahan anak terlantar sudah menjadi problem nasional. Masalah anak terlantar sama sebangun dengan problem kemiskinan, kebodohan, dan masalah patologi sosial seperti prostitusi, korupsi, serta tawuran antar pelajar atau mahasiswa yang penyelesaiannya tidak kunjung tuntas. Ya, terima kasih kepada rekan Monisen. Saya sekarang berada di daerah pasar. Di belakang saya ada orang-orang yang tidak bekerja. Keterbatasan lapangan pekerjaan di Indonesia menyebabkan angka kemiskinan terus bertambah. Dari September 2014 hingga Maret 2015, angka kemiskinan naik 0,26%. Kurang lebih ada 2,7 juta pekerjaan yang diciptakan selama setahun. Namun, kapasitas tersebut tidak sebanding dengan jumlah pelamar kerja. Yang tidak bekerja bisa menambah angka kemiskinan. Banyak para pekerja yang berpindah sektor pekerjaan dari sektor formal ke informal, sedangkan jeda mencari pekerjaan baru itu membutuhkan waktu yang sangat lama. Menindaklanjuti pengajuan masyarakat mengenai banyaknya beraskin atau raskin yang tidak layak dikonsumsi. Petugas Polres Bojonegoro, Jawa Timur, langsung bergerak cepat dengan mendatangi gudang Badan Urusan Logistik Subdivisi Regional Bojonegoro. Polisi menemukan sebuah truk yang mengangkut 8,4 ton raskin yang dikemas dalam 562 sak yang akan disalurkan bagi rakyat miskin di Desa Jungok, Kecamatan Ngerahu, Bojonegoro. Dari hasil pemeriksaan beras ini, dianggap tidak layak konsumsi karena warnanya berubah menjadi kuning dan berjamur, sementara butiran beras sudah hancur dan berkutu. Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APindo akhirnya mencabut permohonannya pada sidang perbaikan permohonan uji materi Undang-Undang Ketenagakerjaan di Mahkamah Konstitusi. Penarikan permohonan tersebut dilakukan oleh kuasa hukum pemohon, John Peter Nazar. Menurut pemohon, antara Undang-Undang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial banyak terjadi tumpang tindih, sehingga terkesan ada masalah dengan pengusaha selaku pemohon. Dalam hal ini, pemohon beranggapan lebih baik menyampaikan aspirasinya terkait Undang-Undang AKBO melalui proses legislasi di Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Dengan demikian, pemohon terpaksa harus mencabut permohonannya karena lebih memilih proses legislasi daripada mengajukan permohonan. Ya, terima kasih kepada rekan Monisen. Saya sekarang berada di daerah Kebun Kopi. Bisa dilihat di belakang saya ada simpang 4. Kurangnya kesadaran dalam lalu lintas masih menjadi persoalan yang terjadi di jalan raya. Kecelakaan kerap diawali dengan pelanggaran lalu lintas. Banyaknya kendaraan roda 2 yang menerobos jalan saat lampu merah, memotong jalan, dan mengendarai motor di arah yang berlawanan, sehingga membahayakan dirinya sendiri dan orang lain. Banyak juga pengendara motor yang tidak menggunakan helm dan surat-suratnya tidak lengkap.
Seorang bandar narkoba asal Kepatian Kulon Jebres Solo berinisial DD ditembak mati oleh petugas Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah di Paulan Solo Madu, Karanganyar. DD ditangkap di Kondang Rejo, Karanganyar, kedapatan menyimpan 30 gram sabu-sabu. Proses penangkapan DD diawali penangkapan kurir dari Surabaya berinisial RA. RA menumpang bus Eka dan turun di kawasan Joglo, Banjarsari, Solo. Turun dari bus, RA langsung ditangkap dan kedapatan membawa sabu seberat 500 gram. RA disinyalir dikendalikan oleh narapidana di Nusa Kambangan yang juga berasal dari Solo. Sementara itu, DD ditembak mati BNNP setelah melawan petugas di sela-sela di Keler. Untuk mengembangkan kasus dengan target bandar lebih besar. Diskriminasi pada buruh perempuan terjadi bukan tanpa sengaja, namun sudah mengakar dalam struktur hukum. Regeng Ratmudiani mencontohkan perbedaan pada buruh perempuan secara terstruktur ada pada undang-undang seperti pengenaan pajak. Buruh perempuan yang telah berkeluarga tetap dianggap lajang. Kondisi ini menyebabkan perempuan akan kena pajak yang lebih tinggi dari buruh laki-laki. Selain itu, untuk cuti melahirkan yang diterima pekerja perempuan di Indonesia masih kurang.